Hello everyone, hai, apa kabar kalian semua? Nama gue Livni Sanders. Kata pengantarnya seperti apa yang bener ya? I don't know, but hello. I hope you guys are doing well anyway. Di video ini bakal, seperti dari title-nya, of course, udah ketahuan bakal ngapain. Tutorial, of course. Kita bakal tutorial makeup. Tapi bedanya kali ini tutorial makeup tanpa foundation. Kayaknya selama ini gue gak pernah buat tutorial makeup tanpa foundation. And I think you guys know why. Gue rasa lu pada tahu kenapa gue gak pernah buat tutorial makeup tanpa adanya foundation. Karena first of all, gue suka banget foundation. Dan yang kedua adalah karena muka gue kayaknya nggak pernah bagus tanpa pakai foundation. But of course, times are changing. I'm a grown woman now. Gue wanita dewasa ya sekarang. Jadi somehow semakin bertambahnya umur lebih bisa meminimaliskan segala makeup itu. I don't know. No. I still really love take makeup, dempul makeup, tapi kayak ada waktu dimana, especially sekarang kalau lu pakai masker keluar kan, kayaknya kalau pakai makeup tebel-tebel itu agak percuma somehow. Jadi makeupnya tipis-tipis aja lah, tapi tetap pengen pakai makeup, tapi nggak mau tebel-tebel banget. Jadi ya basically bakal kasih tau kalian rutin makeup sehari-harian gue yang lebih natural tanpa foundation. Obviously skincare is a must. Pagi-pagi wajib banget pakai sunscreen, sampai siang-siang, sampai sore-sore wajib banget pakai sunscreen. Kulit gue kan oily ya, jadi sometimes kalau gue udah pakai sunscreen yang mungkin dia terlalu emollient, dimana dia berasa moisturizing, udah cukup moisturizing, gue bakal skip primer si original priming water ini. But sekarang pakai sunscreen yang gak terlalu oily banget, so gue bakal pakai original priming water dari Studio Tropic, of course, as always. Udah berapa tahun gue pakai ini, gak pernah ganti-ganti. Dua tahun. Lama banget. Me closer and closer and hold me tight to your body, I wanna feel you. Vibe dari makeup ini bakal natural obviously. Jadi karena gue nggak bakal pakai kayak contour atau nggak apa eyeshadow yang berlebihan, maskara yang berlebihan, bulu mata palsu. Jadi gue bakal ngebuat alis gue itu somehow lebih menyala, kayak lebih kalau bahasa 2016-nya itu on fleek. Tapi maksudnya you know lah, lebih kelihatan tebal atau enggak lebih menjadi poin dari seluruh makeup gua. Ini gua bakal pakai pensil alis, produk alis dari Sada by Cathy Sharon, namanya Perfect Telu Brow Liner. This one I've been using lately. Gue lagi demen banget pakai si Perfect Telu Brow liner mereka. Karena ini 3-in-1 products, alright? Jadi gue nggak perlu pakai banyak produk, tinggal ambil satu aja, udah selesai alis gue. Ya jadi apa yang ngebuat si Perfect Telu Brow Liner dari Sada Beauty, Sada by Cathy Sharon Beauty ini tuh berbeda adalah karena dia itu 3-in-1. Ini ada pensil alis, terusnya ada brow mascara, alright? Dan ada concealer tengah-tengahnya untuk ngebersihin atau nggak ngebenerin alis lo, to define your brows, kata mereka seperti itu. Gue jarang emang ngomongin soal produk alis karena gue ngerasa kalau lu nonton channel gue ada ekspektasi lu untuk tahu sedikit tentang makeup, alright? Jadi video ini, channel gue itu bukan channel basic ya, jadi bukan pemula bisa sih. Cuma maksudnya kayak kalau lu nonton video gue, lu kayak butuh bantuan dari beauty vlogger lain untuk tahu cara bikin alis gimana, cara blend foundation seperti apa, karena gue nggak jelasin hal itu ke lo. Dan gue bakal ajarin lu cara pakai alis yang cepat, at least efektif menurut gue. Jadi nggak perlu banyak buang waktu. Kalau makeup daily, makeup natural, of course lu pengennya dia cepat, gak lama-lama, gak makan waktu 10 menit, 15 menitan. Jadi apa yang biasa gue lakukan untuk alis gue adalah gue bakal pakai brow mascara dulu. Gue bakal pakai brow mascara dulu, dan ini bulu alisnya bakal gue sikat ke atas. Dan mulai dari tengah ya, jangan mulai dari depan alis biar nggak terlalu berlebihan. Jadi mulai dari tengah ke ujung seperti ini, dan baru ke depan. Ini gue udah bilang kan pakai warna apa? Warna sengon 04, cut dulu sampai ke ujungnya aja. Always ngikutin bentuk alis natural seperti apa ya. Itulah yang paling pas buat lo. Nggak perlu mikir banyak, ikutin aja bentuk alis natural. Kecuali kalau emang alis lo itu botak lah ya, lu carilah kira-kira yang pas buat bentuk muka lo kayak gimana. So bulu alis ini gue kasih warna of course, right? Dan sekarang tinggal gue lakukan adalah gue bakal ambil pensilnya ini, dan gue cuman tambahin aja nih yang botak, di bagian ujung. Di bagian ujung gue itu botak, di situ nggak ada rambutnya sama sekali. Jadi gue gambar lah, nambah di situ. Tambahin yang perlu aja, yang mungkin patchy atau gimana, yang nggak ada rambutnya sama sekali. Dan pensil alis, pensil produk dari si Sada ini tuh lumayan enak sih dia. Pensil alisnya bukan tipe-tipe yang terlalu pigmented, jadi lu nggak perlu takut kalau emang ketebelan. I would say emang dia agak creamy texture, tapi bukan creamy texture yang licin dan gampang hilang. At least in my opinion ini lumayan tahan lama banget. Mau berjam-jam atau nggak gue pakai olahraga tetap ada alisnya. Nah mungkin karena lu terlalu sering ngikutin tren ini itu, jadi lu nggak tahu identitas alis lu itu sebenarnya di mana ya. Selalu berhenti di bagian sini nih. Nah, karena gue udah expert, ini gue kalau nggak jelasin 2 menit udah selesai sebenarnya, tapi ya of course karena gue baik banget apa lu pada, jadi
Kemarin ada nanya gimana cara numbuhin bulu alisnya karena mereka ngelihat foto before after gue, dan before-nya itu bulu alis gue tipis banget dan sekarang enggak. It's actually karena gue nggak cukur aja sih. I stop cukur my alis, udah itu aja. Kayak di sini tuh emang ada bulu-bulu alus tapi gak mengganggu gue banget. At least kalaupun ini pengen gue cukur itu pun jarang banget. I would say like setiap 6 bulan kalau gue inget, kalau rajin. Karena seinget gue saat gue masih kecil kayak itu gue punya bulu di bagian ujung sini, tapi setelah pertama kali gue cukur itu gak pernah numbuh lagi. Atau mungkin itu cuma imajinasi gue doang. Gue sebenarnya emang gak punya bulu di bagian ujung, tapi seinget gue seperti itu. Ya rambut, kalau misalnya rambut kalian agak hitam-hitam coklat atau enggak at least coklat, ini kayak warna 04 Saigon bakal lebih cocok deh. Dia dark brownnya pun bukan dark brown yang merah, gak ada hint of merah sama sekali. Mereka juga punya pilihan warna lainnya sih buat kalian yang rambutnya pirang. So emang biasanya gue males banget untuk ngebersihin alis pakai concealer karena harus gue pindahin lah, ambil pakai brush bla bla bla, di blend lagi. Tapi karena dia udah ada sponge-nya dan dia ini tipe cream concealer, oke, jadi dia bukan cair, so nggak perlu di blend punya, tinggal lo begini aja nih, gini doang itu udah ngebantu banget. Pilihan warnanya sih emang I would say nggak bakal sesuai sama warna kulit lo ya. Tapi karena dia pigmentasinya pun nggak tinggi dan karena emang ini tujukan untuk ngebersihin doang, memperbaiki doang, so dia nggak bakal belang, alright. Jadi saat lu pakai gini, gitu, ada warnanya dikit, tinggal tap doang, udah nggak kelihatan sama sekali bahkan. But hopefully kedepannya mungkin Katie Sharon bakal tambahin pilihan warna dari pensil alisnya ini. Jadi ya kalau penasaran sama si Sada Perfectello Brow Liner ini, I will highly recommend this. Gue suka banget mempermudah dunia pengalisan gue. Kalau nggak salah mereka lagi ada giveaway di Instagramnya deh. Jadi you can check that out, ikutan, siapa tahu dapet gratis, wey. Complexion gue bakal pakai concealer doang sama bedak, blush, highlighter, that's it. Untuk concealernya, dimana concealer ini bakal gue tujukan of course untuk ngecover bekas jerawat gue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak. Dan juga of course di bagian bawah mata. Gue udah bilang belum kalau semua produk ini bakal pakai produk lokal. Yes, semua produk ini bakal pakai produk lokal, right? Jadi I would say rata-rata harganya di bawah 200.000. Dan gue bakal pakai dari si BLP Face Concealer mereka. Gabungin dua warna honey and medium. Wardah Extra Cover Cream Foundation itu juga masih bagus banget in my opinion. Harganya berapa? 50 ribuan, so affordable pula. Dan untuk brushnya bakal pakai dari I'm Addicted F204. Oke, bentuknya seperti ini, dimana dia agak buffy tapi flat ini. Seperti ini nih. Biasanya gue bakal selalu seperti ini. Dan bakal gue tiban di bagian yang emang butuh aja, aka bagian bekas jerawat gue. Nggak perlu seluruh wajah. Pokoknya di bagian yang perlu di cover aja. Dan lu bisa pakai foundation juga sih. Jadi nggak perlu concealer, nggak perlu namanya concealer. Asal ada coveragenya ya bisa lu pakai untuk nutupin segala bekas jerawat lo ataupun yang emang butuh lu tutup kan. Dan sambil gue tiban, gue pun bakal blend ya. Jadi blend di area-area nih biar dia itu menyatu ke warna kulit gue yang asli, yang nggak gue tutupin pakai concealer itu. Dan I'm gonna be honest with you, apakah teknik tutupin bekas jerawat atau nggak jerawat pakai concealer itu bisa dilakukan sama kalian yang punya banyak jerawat atau nggak bekas jerawatnya banyak? I don't think so, karena I've been there. Maksudnya gue pernah di posisi yang dimana bekas jerawat gue itu banyak banget. Kayaknya kalau pakai concealer doang tuh sama sekali nggak cukup. Dan karena kulit gue jauh membaik banget sekarang, dimana bekas jerawat ya bisa dihitung jari. Jadi lebih mudah untuk ngelakuin hal itu. Apalagi kulit wajah gue pun udah mulai merata kan, nggak ada yang belang sini, belang sana, belang sini. Jadi sebab kenapa skincare itu is very important. Gue nggak mungkin bisa ngelakuin teknik makeup seperti ini kalau muka gue itu masih jerawatannya banyak. Dan untuk sisa-sisa yang ada di kuas gue bakal gue taruh di area bibir yang mungkin agak gelap dikit, dan bakal pakai sisanya pun taruh di area bagian bawah mata. Bagian bawah mata nggak bakal banyak-banyak karena biasanya itu yang lebih cepat creasing daripada area wajah lain. Gue bakal ngecovernya itu gradually, dimana gue pakai dikit-dikit, tambahin lagi dikit-dikit lagi kalau emang butuh. Ini brush pun juga salah satu yang gue demen banget, gue bakal rekomend. Ini brush pun juga salah satu brush yang sangatlah multifungsi. I will highly recommend this. Ini F024, ntar bakal gue tinggalin linknya di bawah deh. Dan gue dapet komisi dikit kalau pengen beli dari link gue, kalau enggak ya enggak usah. Kalau menurut gue sih ini menghemat waktu gue banget daripada gue pakai full coverage foundation habis itu bedak bla 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 bla, di contour lagi, di bronze lagi. Sedangkan kalau pakai concealer doang kan bayangan dari warna kulit lo itu masih kelihatan gitu kan, nggak kayak pakai foundation kayaknya semuanya rata jadi pucet banget. Ya perfect for kantor, untuk daily ini bagus banget menurut gue. Udah lama gue gak kerja di kantor, jadi guru anak-anak TK gitu. Kalau misalnya dulu gue pinter makeup bakal begini juga kali.
See, I think that covers it up pretty well. Dan sekarang blush, gue bakal pakai blush liquid. Thank God ini nggak mungkin lupa karena pasti bakal pakai blush dulu dan stepnya lebih dikit daripada makeup biasanya. Blush liquidnya bakal pakai dari si Lux Crime Seamless Liquid Blush. Oke, warna yang gue pakai Salted Caramel. Of course, warnanya warna trendy sekarang, Peachy Brick. That's really nice tuh. Jadi agak-agak borderline bronzer juga, nggak perlu pakai bronzer lagi karena ada warmnya di sini. Cream liquid blush itu gue pasti bakal aplikasiinnya pakai brush juga. Ini brush yang angle seperti ini. Dan apa yang gue lakuin adalah biasanya gue ratain dulu tangan gue lagi, again of course. Jadi gue ngambil nggak kebanyakan. Karena kalau gue kayak cuman dot abis itu gue ratain pakai blush itu somehow biasanya pasti bakal patchy. Alright, kayak misalnya di bagian sini lebih banyak. Jadi emang lebih enak kalau gue taruh di brush gue dulu abis itu ya pakai seperti ini tuh. Nah, senyum, taruh di pipinya. Dan jangan digeser ya, karena itu concealer yang udah lo taruh di bawahnya tuh lo nggak mau angkat, oke? Biar nggak bergerak dia. Kalau nggak kebanyakan is oke, karena nanti bakal kita tutupin bedak. Dude, that looks really nice, Ray. I like it. I like it. Oh my god, lipnya akhirnya bisa makeup natural seperti wanita-wanita dewasa lainnya. Gue pikir seumur hidup gue bakal harus banget pakai foundation biar ketutupan itu bekas jerawat, tapi look at me. Look at you now, look at me. Step bedaknya ini bakal sama kayak gue biasanya, dimana gue bakal pakai 2 bedak. Dan bedak pertama bakal pakai dari si Lux Crime yang namanya Custard. It's just because warna kulit gue lagi lumayan terang banget sekarang. Dan bedak keduanya baru pakai dari si Luke Holy Perfecting Pressed Powder Maya. It's just that kulit gue lagi lumayan terang sekarang, so kalau gue taruh ini seluruh wajah gue agak kegelapan for now ya, karena of course nggak keluar rumah selama 4 bulan, nggak kena sinar matahari gitu. Dan emang karena ini two way cake powder, jadi dia ada sedikit coverage ya, walaupun kalau lu pakai brush pun coveragenya nggak bakal terlalu kelihatan. It's almost low coverage. Gue udah bilang kan nama bedaknya apa, Blur and Cover Two Way Cake. Taruh bagian tengah wajah aja, alias jidat, hidung, bawah mata, bedak kedua still masih dari Luke Cosmetics. Alright, Holy Perfecting Pressed Powder warna Maya, pakai di area luar. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan. 6 bulan, of course muka gue semenderang ini, sepucet ini, kalau 6 bulan gak kena sinar matahari, ya kali. Oh my god. Tuh, udah kayak pakai foundation gak sih? Look at that. Look at that. Tuh. Tapi nggak pakai foundation sama sekali dan nggak berasa berat sama sekali. Of course, that's the point. Itu dia poinnya, nggak berasa berat sama sekali, nggak berasa dempul sama sekali. Dan semakin tipis foundation lo, semakin tipis makeup lo, itu pun juga nggak bakal gampang kejiplak atau nggak gampang patchy. Untuk highlighter tetap of course pasti bakal gue bakal pakai dari CYOU Simplicity Gleam Highlighter Sun Kiss Glow, karena emang ini adalah salah satu highlighter yang sangatlah supple, natural, so I really like it. Pakai jangan banyak-banyak of course. Pakainya ya sambil senyum gini, jadi nggak kelihatan garisnya mulainya dari mana. Tapi ya biar kelihatan bagus aja, ntar saat gue selfie bakal pakai mascara juga. Dan sekalian pakai eyeshadow ini nih, eyeshadow stick ya. Ini gue bakal pakai dari They Talk About Glide On Eyeshadow. Warna yang gue pakai nggak tahu warnanya apa, tapi warna bronze ini nih, kolaborasi sama Ayla Dimitri. I would say emang ini jarang gue pakai, tapi selama gue pakai ini gue selalu ngerasa dia tahan lama, nggak creasing walaupun dia tipe-tipenya krim. Oke, mascara jepit aja dulu bulu mata gue. Ini buat kalian yang bulu mata udah lentik, please jepit lagi, perbedaannya kelihatan banget ya. But I'm really sorry buat kalian yang nanya penjepit bulu mata yang paling bagus dan tahan lama itu seperti apa, karena I don't know. Menurut gue kenapa bulu mata gue bisa naik banget dan bisa tetap ada di atas, ya karena pada dasarnya bulu mata gue udah lentik. Sama aja kayak orang kulitnya mulus dari lahir, nggak pernah punya jerawat yang parah banget, terus saya kasih tau gue gimana cara ngilangin jerawat. Excuse me? Shut up! Alright, maskaranya bakal pakai di Siluka Cosmetics seperti biasa, Holy Elixir. Satunya maskara yang sama sekali nggak bakal bleber. Ini doang. By the way, just a random question, kalian tipe orang yang bagi-bagi maskara nggak? Maksudnya ke orang lain gitu, kayak pinjemin teman kalian, pinjem maskara, habis itu lu kasih aja maskara lu. Atau yang strict banget sama sekali nggak boleh. Dan lipstick ini mah bebas, terserah pakai apapun itu. Pengen pakai lip tint ya so. Sekarang gue bakal pakai dari si Pixi Make It Glow Crayon Tension warna 09, gue gabungin sama 10. Nggak perlu kasih tau banyak-banyak lah ya soal lipstick. Tahu lo cara pakai gimana. Tapi ya make sure di bagian ujung-ujungnya jangan berantakan, jangan ngasal juga sih. Kelihatan soalnya ketahuan gitu kalau lipstick lu nggak rapi. Sering banget gue liat orang lipstiknya nggak rapi, mungkin karena pakai ngasal ya. Seru ya tutorial, ternyata bisa sambil ngobrol gini ngejulitin orang. Ya iyalah, itulah kenapa lu suka nonton video gue, kan lu berharap gue numpahin teh ini itu ya. And setting spray untuk membuat lebih tahan lama lagi dari Studio Tropic Dream Setter Glowy. You look beautiful, Lipni. You look so nice.
Aduh, istri siapa ini? Princess Tiana. Alright, so ini dia hasilnya, makeup no foundation at all, sangatlah tipis, very natural ala Liv Jun. I like it, I like it. Gue pikir gak bakal sebagus ini hasilnya, tapi I look really good, I look really nice. Okay, so thank you so much for watching. Wash your hands, don't touch your face. Bye bye. Dadah.